Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk sedikit mengulas tentang masa stagnasi hadis tematik, yaitu yang terjadi pada tahun 450 sampai 660 Hijriah, kemudian masa kebangkitan yang terjadi pada 660 sampai 1100 Hijriah, kemudian masa kemunduran dan masa perumusan keilmuan hadis tematik yang terjadi pada 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah. Nah, pada masa itu hadis tematik lebih cenderung kepada sifat preditif. Selain sifat preditif atau sifat yang tanpa inovasi yang baru, selain itu juga hadis tematik ini hanya meniru kajian berupa himpunan dari berbagai tema sebelumnya atau sekedar ringkasan dari karya yang sudah dituliskan oleh para ulama terlebih dahulu, seperti kumpulan hadis tema penyembuhan ala Nabi, kemudian hadis hukum Islam, keutamaan, kemudian huru hara dan fitnah, kemudian hadis tentang pendidikan, hadis tentang harta, dan hadis lain-lain. Terkait dengan hadis penyembuhan ala Nabi, di sini dituliskan bahwasannya dia Adin Al-Maksidi yang wafat pada tahun 643 Hijriah, yang mana menuliskan kitab At-Tib An-Nabawi. Kemudian ada Ahmad bin Yusuf At-Tifasani yang mana wafat pada tahun 650 Hijriah. Kemudian beliau menuliskan kitab yang berjudul Asy-Syifa Fit-Tib an Sayyid Al-Mustafa. Kemudian ada juga Abdul Latif Ibnu Yusuf Al-Baghdadi yang mana wafat pada tahun 629 Hijriah, yang menuliskan kitab At-Tib min Al-Kitab wa Sunnah dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian dalam tema-tema hadis hukum, di sini tertuliskan Izzuddin bin Abdussalam yang mana wafat pada tahun 660 Hijriah menuliskan buku yang berjudul Al-Imam fi Bayani Adillah Anil Ahkam, fi Bayan Adillah Al-Ahkam. Kemudian di Al-Maksidi yang wafat pada 643 Hijriah yang menuliskan buku yang berjudul Khulasa Al-Ahkam fi Muhimmah Sunan dan Qawaidul Islam. Kemudian ada Abdul Ghani Al-Maksidi wafat tahun 600 Hijriah yang menuliskan Dalail Al-Ahkam min Kalamil Khair Al-Anam. Kemudian ada juga Abdul Haq Al-Ishbili yang wafat pada tahun 581 Hijriah, yang mana beliau menuliskan kitab yang berjudul Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah As-Sughra As-Sahihah. Kemudian ada bukunya yang berjudul Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Kubra dan Talqin wal Waladus Shaghir. Oke, pada tahun 660 sampai 1100 Hijriah di sini terjadi masa kebangkitan, yaitu banyak karya-karya besar yang menggelora, dan itu banyak juga karya penting yang dituliskan oleh pakar-pakar ilmu hadis. Kemudian baik dalam tema yang sama maupun judul yang berbeda, kemudian judul dengan tema yang berbeda-beda. Nah, ini seperti sama halnya dengan tema hukum Islam. Kemudian ada tema pendidikan, ada tema anjuran dan larangan, kemudian ada tema hari kiamat, kemudian ada tema keutamaan, dan ada juga tema penyembuhan ala Nabi dan sebagainya. Nah, temanya pun ini sangat beragam, dan kemudian para ulamanya itu beliau juga sangat relatif dan sangat produktif dan sangat kreatif. Saking beliau itu kreatifnya dan produktifnya, jadi satu ulama itu tidak hanya menuliskan 1-2 karya. Nah, bisa pun lebih dari 1-2 karya pun bisa lebih gitu loh. Nah, contohnya dari tokoh-tokoh itu yang sangat dikenal sangat produktif adalah pada masa ini, yaitu adalah Ibnu Taimiyah yang mana wafat pada tahun 728 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Katsir yang wafat pada 744 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mana wafat pada tahun 852 Hijriah, dan As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Kemudian pada tahun 1100 sampai 1400 Hijriah di sini hadis tematik mengalami kemunduran, walaupun pada masa itu juga mulai muncul perumusan yang konkret, namun pada masa ini tidak banyak ulama yang mengeluarkan karya-karya besarnya.
Nah, kemudian pada masa ini juga terdapat tokoh-tokoh yang mengambil bagian untuk tetap menjaga tradisi penulisan hadis dalam berbagai tema. Yaitu siapa saja sih tokoh-tokohnya? Di sini tertuliskan ada Ad-Dihlawi, kemudian Abu Hasan Al-Kabir, ada Muhammad Hayya As-Sindi, ada Ismail Al-Ajluni, kemudian ada Muhammad Ibnu Ahmad As-Safarini, kemudian ada Muhammad bin Ismail As-San'ani, kemudian ada Muhammad Said As-Sumbul, dan Abdul Ghani An-Nablusi yang mana wafat pada 1143 Hijriah. Pada tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah, di sini terjadi kemunduran pada ilmu hadis tematik, yang mana walaupun pada tahun ini juga mengalami konkret perumusan dalam hadis tematik, namun di sini juga terjadi pemunduran. Nah, kemundurannya itu apa sih? Berupa apa? Tidak hanya stagnasi yang mundur, melainkan perkembangan hadis tematik yang kurang produktif pada masa itu, berbeda dengan masa sebelumnya. Nah, dengan tema-tema yang lain juga para ulama ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap karya-karya yang akan muncul dengan besar, yaitu contohnya antara lain Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menuliskan kitab Tasliyah Al-Aba fi Faqdan Al-Abna Abwab As-Sa'ada fi Abwab Syahada. Kemudian ada bukunya juga yang berjudul Al-Ghunyah fi Mas'alah Ar-Ru'yah. Kemudian As-Suyuti yang menuliskan kitab Lataiful Ma'arif, kemudian Wadhaiful Yaum wal Badrain fi man yu'ta ajrahu marratain. Kemudian ada Muhammad Ibnu Ali bin Tulun As-Salihi yang mana menuliskan kitab I'lamus Sa'ilin an Kutubi Sayyid Al-Mursalin. Kemudian ada As-Sakhawi yang menuliskan kitab Al-Jawahir Al-Majmu'ah wan Nadhair Al-Masmu'ah fil Jud wal Bukh dan Qadha Hawaij wal Ikhwan dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya pada masa ini tidak terjadi perkembangan yang produktif seperti masa-masa sebelumnya, yaitu masa-masa sebelumnya kan banyak karya-karya yang bertema dengan baru, tetapi pada tahun ini karya-karyanya temanya sama-sama seperti tahun sebelumnya, jadi tidak ada kreativitas lain yang menuliskan sebuah tema yang baru. Kemudian untuk contoh kitab yang terjadi pada masa kebangkitan atau pada tahun 660 Hijriah sampai 1900 Hijriah, di sini saya punya contoh buku yaitu berjudul Ahkamul Ahkam, yaitu dari Syarah Umdatul Ahkam, yang mana di sini dituliskan Imam Al-Alam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mujtahid Syekhul Islam Al-Syekh At-Taqiyuddin Abil Fath Syahir bi Ibni Daqiqul Aid, yang mana beliau itu wafat pada tahun 702 Hijriah. Nah, ini bukunya yang mujalad yang san ya guys. Di sini bukunya ada di library, ada di perpustakaan. Jadi kalian cari aja, oke? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada masa ini juga dalam tema-tema hadis hukum pada masa ini juga muncul beberapa ulama, yaitu seperti contohnya Ibnu Daqiq Al-Aid yang wafat pada tahun 702 Hijriah menuliskan sebuah buku yang berjudul Al-Ihkam Al-Ahkam Asy-Syarh Al-Umdah Al-Ahkam dan Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada 852 Hijriah yang menuliskan buku Bulughul Marram min Adillatil Ahkam. Kemudian ada Muhammad Ibnu Ali An-Naqqasi Al-Maghribi yang menuliskan Al-Ahkam As-Sadirah min Baini Syafatai Sayyid Al-Anam. Kemudian ada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada 751 Hijriah, yang mana beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga Al-Iraqi yang wafat pada tahun 806 Hijriah yang menuliskan buku yang berjudul Takrib Al-Asanid wa Tartib Al-Masanid dan lain sebagainya.